Tiga. Yo, bagus. Enggak. Lepas. Kepentot barang. Sebuah inovasi telah mengubah cara orang mengkonsumsi nikotin di seluruh dunia. Dimulai dari ide brilian Herbert A. Gilbert pada tahun 1963 hingga penemuan revolusioner oleh Hon Lik di China pada awal 2000-an. Rokok elektrik memiliki sejarah yang panjang dan penuh liku. Dalam kesempatan kali ini, para sahabat pena akan mengetahui tentang bagaimana teknologi kecil ini pertama kali ditemukan, perjalanan rokok elektrik dari konsep awal sampai menjadi fenomena global, hingga kontroversinya akan kesehatan yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Beaver Falls, Pennsylvania, Amerika Serikat. Seorang yang bernama Herbert A. Gilbert berhasil merancang dan mempatenkan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan uap rasa tanpa harus membakar tembakau pada tahun 1963. Meski inovatif, perangkat ini tidak diproduksi secara komersial. Ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya teknologi baterai yang memadai dan kurangnya minat pasar pada saat itu. Beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1980, seorang komputer engineer, Phil Ray, bersama dengan seorang dokter bernama Norman Jacobson, berhasil mengembangkan perangkat tersebut dan menamakannya vape. Akan tetapi produk ini lagi dan lagi tidak sukses secara komersial. Berbagai eksperimen pun dilakukan dalam pengembangan vape tersebut, namun hasilnya tetap nihil dan tidak mendapatkan perhatian dari publik. Hingga pada akhirnya di tahun 2003, seorang perokok berat sekaligus seorang apoteker dari China, Hon Lik, berhasil melakukan terobosan yang cukup mendapat perhatian publik pada perangkat rokok elektrik ciptaannya tersebut. Dan di tahun yang sama, Hon Lik pun langsung mempatenkan temuannya itu. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, di perusahaan tempat Hon Lik bekerja, Golden Dragon Holdings, mulai memproduksi dan memasarkan perangkat itu pada tahun 2004 secara massal. Perusahaan tersebut kemudian mengubah namanya menjadi Ruyan, yang berarti seperti asap. Tidak hanya di China, rokok elektrik mulai diperkenalkan di pasar Eropa dan Amerika Serikat sekitar tahun 2006 dan 2007. Produk ini cukup menarik perhatian publik, terutama para perokok yang mencari alternatif terhadap rokok konvensional karena dianggap kurang berbahaya bagi kesehatan. Melihat sambutan publik dunia yang cukup baik, perusahaan lain pun tidak mau ketinggalan untuk memikat para konsumennya. Mereka pun menawarkan berbagai jenis perangkat dan cairan atau liquid dengan berbagai rasa. Industri ini mulai menarik investasi besar dan melahirkan subkultur vaping dengan komunitas yang luas di seluruh dunia. Dah, lauk lagi ni. Pozza!
don't want peace. I want problems always. Vaping, nobody knows too much about it. Vaping. 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 Melejitnya kepopuleran rokok elektrik tersebut, sehingga akhirnya pro dan kontra pun muncul akan dampak vape tersebut bagi kesehatan. Ada yang mengatakan bahwa rokok elektrik sangat berbahaya bagi tubuh. Mereka beralasan bahwa uap dari pemanasan liquid oleh listrik tersebut sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Sedangkan di lain pihak mengatakan, itu lebih baik jika dibandingkan dengan menghirup asap daripada tembakau yang dibakar. Lagi pula cairan liquidnya memiliki sangat sedikit kandungan seperti nikotin dan tar yang dibandingkan dengan rokok tembakau. Berbagai kasus tentang efek negatif terhadap rokok elektrik pun bermunculan, khususnya pada tahun 2019 di mana peningkatan tajam dalam kasus penyakit paru-paru terkait vaping yang dikenal sebagai EVALI, e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Tidak hanya itu, selama pandemi COVID-19, ada perhatian khusus terhadap kesehatan paru-paru dan peran vaping dalam risiko infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok dan pengguna rokok elektrik mungkin memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi COVID-19. Tapi terlepas dari itu semua, sebagian orang tetap menganggap hal itu cuma dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan pamor rokok elektrik dan untuk membuat orang kembali kepada rokok konvensional. Vape mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2012, di mana yang pertama kali memperkenalkan vape kepada masyarakat Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri, kemudian kembali pulang ke Indonesia dengan membawa vape. Sehingga mereka yang membawa vape ke Indonesia mengenalkan alat tersebut ke daerahnya masing-masing. Akibatnya, semakin banyak orang yang tertarik dan beralih dari yang mulanya seorang perokok konvensional beralih menjadi pengguna vape. Selain dipercaya bahwa vape lebih ramah untuk kesehatan dibandingkan dengan rokok konvensional, para pengguna vape pun menjadikannya sebagai komunitas, di mana biasanya mereka memanfaatkan hal itu untuk berkumpul membahas terkait vape, liquid, atau bahkan trik yang dapat digunakan ketika sedang menikmati vaping. Vape pernah mengalami masa suramnya di tahun 2014 disebabkan oleh berbagai faktor. Akhirnya, vape pun mengalami puncak kejayaannya pada tahun 2015 sampai akhirnya pemerintah melegalkan penggunaan vape di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, vape pun memiliki banyak konsumen setianya dan terus bertambah tidak hanya di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia.